Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Tanya Pendeta. Di sini adalah podcast di mana kita nggak jawabin pertanyaan kalian seputar Alkitab sama agama. Sebelumnya, kenalin pada episode kali ini akan dibawa oleh aku Anika. Dan aku Yunika, dan pembicara kita kali ini ada Kak Duta. Halo, dari... saya Kak Duta atau Pendeta Duta yang melayani di sebuah gereja yang bernama Gereja Kristen Pasundan di Kota Bekasi. Oke, halo Kak. Halo. Nah, buat episode kali ini kita bakal bahas sebuah pertanyaan dari seorang teman kita, yaitu bagaimana mungkin Tuhan yang pengasih mengirim orang ke neraka? Nah, sebelum mulai pembahasannya kita doa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami datang padamu Tuhan untuk mendoakan podcast remaja episode ini. Terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk membahas pertanyaan teman kami. Berkatilah Kak Duta, pembicara kami, dan host kami, aku dan Yunika Tuhan, agar bisa membawa informasi yang berguna bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya nih Kak. Boleh. Mungkin bisa dimulai dari sebenarnya surga sama neraka tuh kayak gimana sih? Iya. Luar biasa ya. Saya happy sekali karena kamu masih pada remaja tapi pertanyaannya sangat dalam. Iya, jadi terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Mari kita diskusi ya. Terkait surga dan neraka. Surga dan neraka itu kan yang kita kenal adalah situasi di mana surga seolah-olah dingin, pintu gerbangnya emas, dan lantai-lantainya berawan, gitu ya. Kalau di Tom and Jerry, tahu Tom and Jerry? Tahu. Tahu ya? Berarti kalau kita ke surga, naik tangga yang sangat tinggi. Ceritanya kalau di Tom and Jerry, dia pakai eskalator untuk sampai ke surga, begitu ya. Sedangkan kalau neraka, kondisi yang sangat berbalik gitu ya. Turun di bawah, identik dengan penyiksaan, identik dengan kobaran api yang luar biasa besar, sehingga di banyak film, bahkan di animasi klasik seperti Tom and Jerry, kalau dia masuk neraka pasti ekornya kebakar. Oh, iya. Karena ada panggangan atau nyala api yang luar biasa di sana. Nah, lalu bagaimana kekristenan bicara tentang surga dan neraka itu sendiri ya? Nah, saya mau ngajak kita untuk masuk dalam peristiwa penciptaan dulu. Ingat nggak? Adam dan Hawa. Ingat. Ceritanya dunia itu sangat indah. Yang digambarkan melalui Taman Eden. Di mana Adam dan Hawa mau apa aja di situ ada. Mau makan apa aja tinggal pilih. Mau berkawan dengan seluruh hewan-hewan, bahkan hewan buas tinggal ngobrol, ceritanya di situ. Relasinya sangat mesra dan penuh keindahan. Tapi ada satu peristiwa di mana ular itu yang menjadi perwujudan iblis, ceritanya menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perjanjian dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Untuk jangan makan buah yang ada di tengah taman itu. Buah pengetahuan baik dan jahat. Hanya itu saja perjanjiannya di tengah-tengah Taman Eden yang sangat luas dan kamu bisa melakukan apapun, ceritanya saat itu dalam peristiwa Adam dan Hawa. Nah, tapi ternyata godaan manusia kan ada dalam apa? Pilihan ya. Kamu tahu itu dilarang, tapi kan menggoda untuk dicoba kan? Dan itu yang dilakukan oleh Hawa khususnya, dan apa bahasanya? Disetujui atau diterima juga oleh Adam. Melalui godaannya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dicari Tuhan karena mereka menyadari bahwa mereka tidak berbusana ceritanya. Bagaimana mereka tahu mereka tidak berbusana padahal sedemikian waktu mereka sudah jalan-jalan di Taman Eden baik-baik saja kan? Dengan kondisi itu. Karena mereka sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga mereka punya kesadaran. Wah, ini nggak baik. Mereka cari beberapa benda untuk menutup tubuh mereka kan? Nah, inti dari peristiwa itu apa? Tuhan kecewa kan sebetulnya terhadap apa pilihan Adam dan Hawa yang bagi Tuhan kok tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Padahal kalau kamu mendengarkan apa kata Tuhan, kondisi yang terjadi adalah keindahan kan? Apa yang kamu mau? Ada.
akhirnya apa yang terjadi dari kondisi itu? Laki-laki harus bekerja sampai lelah begitu ya. Lalu dalam firman di Kejadian itu perempuan harus menahan atau mengalami rasa sakit karena proses kehamilan dan melahirkan. Dan akhirnya mereka harus berziarah, berjalan, hidup di luar Taman Eden. Dan kehidupan itulah dimulai sebenarnya. Apa? Mereka tahu apa yang harusnya mereka lakukan, mereka melanggarnya karena pilihan mereka sendiri. Lalu di saat yang sama mereka ada di luar Taman Eden yang menandakan kehidupan itu dimulai dengan segala tadi, kondisi-kondisi yang ada. Dan disitulah dosa dan tantangan hidup yang terjebak pada pilihan-pilihan itu ada. Nah, maka disitulah narasi-narasi tentang surga dan neraka baru mulai muncul kan di sana. Kalau di Perjanjian Lama lebih tepatnya bahasanya bukan neraka, tapi dunia orang mati. Akhirat. Ya di Perjanjian Lama. Tapi kalau di Perjanjian Baru, baru tuh ada satu kata yang spesifik ngomong tentang neraka. Nanti teman-teman bisa cek deh, paling gampang pakai Alkitab digital, cari aja di searching kata neraka, itu yang muncul pasti di Perjanjian Baru umumnya. Yang dimana Tuhan Yesus mengatakan secara khusus tentang kata neraka itu. Kalau Perjanjian Lama dia dunia orang mati bahasanya. Nah, lalu apa yang terjadi dalam kondisi ini? Berarti ada konsekuensi dari pilihan kan? Kalau kita mencintai Tuhan, menahan diri dari godaan, hidup dalam kesetiaan pada Tuhan, setia belajar dalam memelihara janji Tuhan, begitu ya? Maka kehidupan yang indah itu, damai sejahtera atau ceritanya Firdaus itu, atau kalau dalam bahasa sangat sederhananya surga, dapat dialami, kan begitu ya? Tapi sebaliknya, kalau kita atau manusia itu melanggar perintah Tuhan, maka apa? Sebetulnya kalau kita mau ngomong ancaman, mudahnya begitu. Tapi konsekuensi dari pilihan itu apa? Ya tadi, hidup di bawah bayang-bayang maut, dunia orang mati yang terjebak, atau yaitu bahasa Perjanjian Barunya mungkin neraka. Dan disitulah kita mengelaborasi bahwa, wah, berarti neraka itu disediakan Tuhan ya. Wah, begitu kan? Nah, kalau Tuhan mengasihi, kenapa kok ada neraka kan begitu ya? Padahal kondisi neraka itu muncul dari mana? Muncul dari ketidaksetiaan manusia ketika tidak mampu memelihara perjanjian dengan Tuhan. Tidak setianya karena apa? Datangnya godaan dari si jahat. Siapa itu? Iblis kan? Nah, berarti tandanya neraka ada. Kalau kita lihat dalam percakapan narasi Alkitab, ada dalam teks Alkitab. Tetapi neraka yang seperti apa? Neraka yang ketika kita lebih percaya apa kata iblis, yang akhirnya membuat kita bisa terjebak dalam maut, begitu ya. Dan di saat yang sama Tuhan nggak mau kita masuk ke sana. Bagaimana caranya? Tuhan mengasihi kita dengan memelihara perjanjian yang baik. Apa janjinya? Keselamatan, agar kita tidak masuk ke sana. Nah, tandanya apakah kehendak Tuhan yang memasukkan orang ke neraka? Atau sebetulnya bagaimana memelihara kehidupan yang benar sehingga kita terhindar dari neraka? Nah, ini kan sebuah kondisi Alkitab secara etis ya, kalau kita mau melihatnya, itu yang terjadi. Begitu. Tapi kalau neraka yang digambar-gambarkan, apakah ada perapian? Kalau di Perjanjian Baru ada penderitaan yang memang apa? Menyiksa. Apa itu penyiksaannya? Kalau dalam bahasa Injil itu ada ulat yang ceritanya menderita tapi nggak mati-mati. Bahasanya begitu dalam Alkitab. Tapi juga ada nyala api yang apa? Nyala terus gitu. Berarti ada kondisi di mana neraka itu panas. Tapi apakah neraka dijaga oleh orang yang bertanduk? Kita kurang tahu tuh ya. Karena Pak Pendeta belum sempat jalan-jalan sampai sana. Begitu ya. Itu kondisinya. Tapi surga, kalau kita lihat dalam teks Alkitab, Firdaus. Firdaus itu seperti apa? Taman yang indah, asri. Pernah ke Cibodas nggak sih? Nggak tahu ya. Apa dong? Wallpaper Windows XP tahu nggak? Kurang lebih seperti itu ya. Kondisi taman yang indah, birunya cerah, apa yang kita inginkan ada, kita bisa bercengkrama dengan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Itu gambaran Alkitabnya itu seringkali digambarkan seperti itu. Makanya pemazmur mengatakan, sungguh rindu aku ingin dekat dengan Engkau Tuhan, dan sebagainya. Metafor-metafor yang dipakai. Tapi kurang lebih kalau seperti itu. Menurut kakak sendiri sebenarnya surga neraka ini, apakah itu tempat atau itu kata sifat buat mendeskripsikan keadaan
tergantung orang itu berbuat baik apa jahat. Baik, kalau itu yang ditanyakan berarti kita juga harus lihat tentang sebuah kondisi. Apakah itu kata benda ya tadi ya? Itu, ya. Tempat ya atau sifat. Kalau lihat dari tata bahasa ya, kalau Pak Pendeta tidak salah, maka kalau dunia orang mati itu dalam bahasanya itu Sheol. Sheol itu dunia orang mati kalau teman-teman googling Sheol, S-H-E-O-L, maka teman-teman akan diperhadapkan dengan gambar di Google, yaitu dunia kita, dunia bawah, yaitu dunia orang mati ya, itu gambarnya ada, nanti teman-teman bisa googling juga, dunia bawah, dunia orang mati, dan dunia di atas, yaitu dunia ilahi, sorgawi, begitu ya, entitas di mana karya Allah ada di sana. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, kalau dia mati, lalu dalam kondisi yang mungkin tidak setia dengan Allah, begitu ya, maka dia bisa terjebak di dunia orang mati di bawah itu. Di bawah itu berarti kalau teman-teman pernah belajar geografi, panas kan? Karena inti bumi kan ada di bawah dengan segala suhu dan hawanya yang panas sekali. Ceritanya begitu, itu logika orang Yahudi saat itu. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, kalau dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru ya bahasanya, dikatakan sebagai Hades dan Jena. Itu bicara tentang hell, yang merujuk pada wilayah di mana orang-orang mati situasinya. Nah, dalam Perjanjian Baru makna mati ini bisa dilihat sebagai kondisi di mana kalau orang mati dia tidak bisa kemana-mana, ya karena jasadnya nggak bisa dia pindahkan kan. Tandanya dia terjebak pada peristiwa kematian itu. Tapi kalau dalam perkembangan Perjanjian Baru, makna mati itu bisa secara sifat. Apa? Orang itu hidup, tapi jiwanya mati. Orang itu hidup, tetapi nuraninya sudah mati. Nggak ada hati nurani. Nggak ada hati nuraninya. Orang itu hidup sebenarnya, tapi sadis betul. Sehingga dia kehilangan rasa. Kayak nggak punya emosi gitu. Yes, kayak nggak punya emosi dan itu mati. Jadi tandanya apa? Makna neraka bisa dilihat sebagai tempat, dan itu di dalam Alkitab ada perspektif bahasa seperti itu. Tapi kok kayaknya menurut Pak Pendeta ya, kalau kita lihat dalam worldview Perjanjian Baru, New Testament, maka makna mati itu atau neraka, Pak Pendeta kasih tanda kutip, tidak harus selalu soal tempat yang digambarkan dengan panas dan sebagainya. Jiwanya seseorang. Tapi kita pun sekarang ini seolah-olah mungkin bisa terjebak dalam apa makna neraka. Mati tadi atau neraka itu. Iman pun bisa mati. Iman pun bisa mati. Kalau sebenarnya karena neraka itu orang pikir itu adalah hukuman dari Tuhan, itu sebenarnya patokan masuknya, syarat masuknya atau tolak ukurnya itu apa sih? Baik. Nah, teman-teman begini. Kalau kita lihat neraka itu sebagai hukuman, berarti benar pertanyaannya tadi. Kenapa Allah kok begitu jahat ya? Memberikan penghukuman yaitu neraka gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dalam teks Alkitab kita itu, neraka bukan sebagai penghukuman, tetapi sebagai konsekuensi ketika orang tidak mampu setia, memelihara kesetiaannya pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Lebih ke sana. Jadi kalau kita tadi ya, kita balik lagi ke cerita Adam dan Hawa tadi. Manusia pertama, Adam dan Hawa kan punya pilihan. Bedanya saat itu, mereka lebih tergiur pada pilihan buah pengetahuan karena iming-iming si iblis tadi. Punya pengetahuan seperti Allah kan? Mereka nggak tahu konsekuensinya. Bahwa mereka harus dibuang dari Taman Eden dan berjuang mengalami rasa sakit yang tadi sudah kita bahas itu. Nah, dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sudah mengatakan hati-hati. Kalau engkau tidak memelihara kesetiaan kurang lebih seperti itu, engkau akan terjebak dalam dunia orang mati tadi. Ada kertak gigi di sana. Ada nyala api di situ. Tadi ada ulat yang menderita tapi nggak mati-mati. Itu menjelaskan tentang kondisi penderitaan ketika engkau tidak mampu memilih mana yang benar. Jadi secara tidak langsung, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu menampakkan pilihan baru. Apa? Engkau hidup benar, hidupmu, kalau bahasa Injilnya, engkau menemukan jalan kebenaran dan hidup. Bahasanya begitu. Tapi kalau engkau memilih yang salah, maka engkau akan terjebak dalam kertak gigi, penderitaan yang luar biasa.
Itu dan nyala logikanya api itu, gitu kayak ya? itu nggak sih Kak, mirip if you do something good you will get good things, kayak apa yang kamu tabur itu kamu yang apa sih namanya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu, bukan sih? Sederhananya begitu. Tetapi Injil kita nggak bicara soal hal yang sesimpel itu kalau menurut saya. Kalau misalkan kita mengatakan kalau kamu melakukan hal yang baik, ya kamu akan dapat baik. Tapi kan dalam kondisi hidup kita saat ini, kita ngelakuin yang baik pun kita bisa menerima dapet yang buruk gitu loh. Iya. Tidak sesimpel itu kalau menurut saya. Tapi apa maksudnya? Kondisinya begini. Dalam iman Kristen kita memaknai bahwa hidup kita telah diselamatkan. Kan begitu ya? Kalau hidup kita telah diselamatkan, berarti sekarang, ya, Yunika, Anika, Pak Pendeta, berarti kita berjuang untuk memelihara hidup yang benar itu. Ya? Iya. Sehingga kita memaknai hidup inilah hidup yang berharga. Ya kan kalau lihat lagu kan, hidup ini adalah kesempatan katanya. Ya berarti kita perlu untuk mensyukuri hidup ini dengan melakukan yang sangat benar. Walaupun penderitaan melakukan yang benar itu juga berat kan? Nah sehingga kita nggak bisa lihat hanya sesimpel tabur tuai. Walaupun hukum tabur tuai itu di dalam Alkitab kita ada. Tetapi kita memelihara kebenaran karena kita sadar bahwa hidup kita yang tadinya berdosa itu, yang modalnya adalah kelamahan, kerapuhan, dan mudah tergoda itu. Nah kita berjuang untuk memelihara kebenaran. Kenapa? Karena Kristus yang telah mati untuk kita menyadarkan kita bahwa kita adalah berharga. Nah sehingga hidup kita sekarang memelihara keberhargaan. Harus dijaga tuh keberhargaan itu. Tapi di saat yang sama ketika kita memelihara keberhargaan, kan ada begitu banyak orang yang nggak peduli. Ya terserah aja lah, kalau bertobat nanti juga bisa. Ya udahlah, yang penting gue ngelakuin baik, nggak ke gereja juga nggak apa-apa, gitu kan? Ya udahlah, ngapain sih berdoa? Toh juga hidup gini-gini aja. Padahal dia lupa bahwa modal dia adalah anugerah Tuhan. Anugerah itu perlu dipelihara dengan apa? Merawat hidup dalam persekutuan, beribadah. Tapi bukan hanya itu, intensitas relasi pribadi kan perlu dijaga juga. Nah Tuhan mengatakan kalau engkau mungkin ya tidak mampu memelihara kekudusan itu, maka godaan-godaan tadi lebih besar dan bisa menggerogotimu. Lebih gampang masuknya. Lebih gampang masuk, benar. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan roh itu adalah kudus. Roh itu perlu dipelihara. Kenapa? Karena daging lemah. Kenapa daging lemah? Kita kan hidup punya roh, tapi juga di tengah-tengah kedagingan kita kan. Nah, godaan antara hidup pemenuhan daging dan memelihara kekudusan roh itu di dunia ini kan gak gampang ya. Disitulah kita butuh Tuhan. Dia pegangannya kuat nih. Kurang lebih seperti itu, gitu. Jadi kalau begitu, apakah Tuhan menggunakan perbandingan antara surga dan neraka itu sebagai ancaman?